Om Swastiastu. Saya Niputu Arnita Damayanti, NIM 1804010375, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hindu Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas proposal yang mencakup bab 1, bab 2, dan bab 3, mata kuliah metode penelitian, yaitu mengenai analisis Crasing dengan penambahan jam kerja lembur dan sistem shift kerja. Yang pertama yang akan saya bahas adalah bab 1 atau pendahuluan. 1. Latar belakang. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil dalam bentuk fisik bangunan atau infrastruktur. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ada suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Menurut Soeharto tahun 1997, proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan itu tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, proyek konstruksi memiliki target dan jadwal untuk memulai pelaksanaannya, penyediaan sumber daya dan bahan, upah tenaga kerja, hal-hal yang terjadi secara tak terduga dan hal-hal lain terkait dengan pembangunan sebuah proyek. Target dan jadwal pada proyek konstruksi selalu mengacu pada perkiraan yang ada pada saat rencana pembangunan tersebut dibuat. Seperti yang kita ketahui, biasanya yang terjadi pada saat proyek telah berjalan adalah tidak sesuainya rencana yang telah dibuat dengan realisasi di lapangan. Keterlambatan pekerjaan proyek sering terjadi akibat adanya perbedaan kondisi lokasi, perubahan desain, pengaruh cuaca, dan kesalahan dalam perencanaan. Keterlambatan proyek dapat diantisipasi dengan melakukan percepatan atau crashing dalam pelaksanaannya, namun harus tetap memperhatikan faktor biaya. Pertambahan biaya yang dikeluarkan diharapkan seminimum mungkin dan tetap memperhatikan standar mutu. Salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk menunjang percepatan aktivitas proyek adalah dengan menambah jam kerja dan melakukan sistem shift kerja yang kemudian akan berpengaruh pada biaya total proyek. Pada tugas ini, saya menggunakan metode Crasing dengan penambahan jam kerja lembur selama 2 jam dan menggunakan sistem shift kerja. Kemudian, masing-masing perhitungan total waktu dan biaya yang diperlukan dari kedua cara tersebut akan dibandingkan dan kemudian didapatkan biaya yang lebih ekonomis. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut. 1. Berapakah total waktu yang diperlukan dengan penambahan jam kerja lembur? 2. Berapakah total waktu yang diperlukan dengan sistem shift kerja? 3. Berapakah total biaya yang dihabiskan dengan penambahan jam kerja lembur? 4. Berapakah total biaya yang dihabiskan dengan sistem shift kerja? 5. Dari kedua cara yang digunakan, manakah biaya yang lebih ekonomis? 3. Tujuan penelitian. Dari rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui total waktu yang diperlukan dengan penambahan jam kerja lembur. 2. Untuk mengetahui total waktu yang diperlukan dengan sistem shift kerja. 3. Untuk mengetahui total biaya yang dihabiskan dengan penambahan jam kerja lembur. 4. Untuk mengetahui total biaya yang dihabiskan dengan sistem shift kerja. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui besar biaya yang lebih ekonomis dari kedua cara yang telah digunakan. 4. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini untuk berbagai pihak yakni sebagai berikut. Yang pertama, yaitu manfaat untuk akademisi diantaranya adalah memperdalam pengetahuan tentang ilmu manajemen proyek, khususnya dalam hal optimasi biaya dan waktu. Kemudian diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas tentang percepatan durasi proyek,
tentunya dengan metode yang lain untuk mencari angka minimum dari waktu dan biaya sebuah proyek konstruksi. Yang kedua, manfaat untuk instansi terkait, yaitu diharapkan dapat menjadi bahan referensi pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan dalam proyek. Dan bagian terakhir dari bab 1 adalah batasan masalah. Batasan masalah di sini dimaksudkan agar tugas ini tidak menyimpang dari tujuan awal. 1. Diasumsikan kondisi lingkungan proyek dan cuaca selama pelaksanaan proyek mendukung atau cuaca baik. 2. Diasumsikan sumber daya uang, material, dan tenaga kerja yang dibutuhkan selalu tersedia. 3. Pekerjaan yang dilemburkan diasumsikan tidak ada penambahan tenaga kerja. 4. Penambahan jam kerja lembur yaitu selama 2 jam. 5. Tidak terjadi perubahan volume pada masing-masing item pekerjaan. Kemudian kita beralih ke bab 2, tinjauan pustaka. 1. Proyek konstruksi. Menurut Ervianto tahun 2005, proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek, serta dalam rangkaian kegiatan tersebut terdapat suatu proses yang mengelola sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Ada beberapa komponen pendukung yang ada dalam melakukan percepatan waktu suatu proyek, antara lain: yang pertama yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dioptimalkan dengan meningkatkan produktivitas menggunakan penambahan jam kerja lembur, sehingga produktivitas tenaga kerja akan meningkat 75% dari produktivitas tenaga kerja pada jam normal. Yang kedua yaitu biaya. Biaya dan waktu merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena apabila percepatan waktu penyelesaian proyek dilakukan, maka akan timbul tambahan biaya lainnya dari perencanaan awal. Dan komponen yang ketiga adalah peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam sebuah proyek konstruksi, segala aspek yang terlibat tidak boleh melupakan peraturan yang berlaku agar tetap sesuai pada etika profesi dan tidak melanggar hak asasi manusia. 2. Manajemen proyek. Menurut Ervianto tahun 2003, manajemen proyek merupakan suatu sistem bagaimana mengatur suatu proyek konstruksi yang melibatkan berbagai sumber daya yang dapat diaplikasikan oleh seorang manajer proyek secara tepat. Suatu proyek konstruksi dikelola oleh suatu tim dengan berbagai tanggung jawab yang berbeda dan dipimpin oleh seorang manajer proyek. Manajer proyek atau PM adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu proyek dari proses awal hingga akhir. Sumber daya yang terkait sebagai input proyek diantaranya adalah: yang pertama adalah man, yaitu orang-orang yang terlibat dalam sebuah proyek konstruksi. Dalam hal ini yaitu pekerja, owner, konsultan, kontraktor, dan lain-lain. 2. Machine atau peralatan yang dibutuhkan. 3. Material atau bahan-bahan yang digunakan. Yang keempat, money atau sumber pembiayaan yang bisa berupa modal, pajak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah method atau metode yang akan digunakan. Di dalam memanajemen sebuah proyek, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Menganalisis tahapan ini dilakukan agar proses manajemen proyek tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Beberapa tahapan yang harus dilakukan adalah: 1. Pendefinisian proyek atau project definition. 2. Inisialisasi proyek atau project initiation. 3. Perencanaan proyek atau project planning. 4. Pelaksanaan proyek atau project execution. 5. Pemantauan dan pengendalian proyek atau project monitoring and control. Dan yang terakhir adalah penutupan proyek atau project closure. 3. Penjadwalan proyek atau time schedule. Penjadwalan atau schedule adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Menurut Sutisna tahun 2013,
Penjadwalan proyek dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk proyek yang berulang atau repetitif seperti pembangunan perumahan rakyat, dan untuk proyek yang tidak berulang seperti proyek pembangunan rumah yang tidak sama. 4. Percepatan durasi proyek atau crashing. Menurut Ervianto tahun 2005, crashing adalah suatu proses yang disengaja, sistematis, dan analitik dengan cara melakukan pengujian dari semua kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis. Mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah suatu usaha menyelesaikan proyek lebih awal dari waktu penyelesaian dalam keadaan normal. Kemudian, Frederica tahun 2010 mengatakan, durasi percepatan maksimum dibatasi oleh luas proyek atau lokasi kerja, namun ada 4 faktor yang dapat dioptimalkan untuk melaksanakan percepatan pada suatu aktivitas, yaitu meliputi penambahan jumlah tenaga kerja, penjadwalan kerja lembur, penggunaan peralatan berat, dan pengubahan metode konstruksi di lapangan. Percepatan dengan jam kerja lembur. Adapun rencana kerja yang akan dilakukan dalam mempercepat durasi sebuah pekerjaan dengan metode penambahan jam kerja adalah 1. Waktu kerja normal adalah 8 jam, sedangkan lembur dilakukan setelah waktu kerja normal. 2. Perhitungan upah lembur berdasarkan pada upah bulanan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KIP 102/MEN/6/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Percepatan dengan sistem shift kerja. Penggunaan metode shift dalam suatu pekerjaan lebih cocok jika durasi yang ditetapkan oleh pemilik proyek sangat singkat. Adapun hal yang harus diperhatikan saat menggunakan metode shift, misalnya masalah penerangan layanan pendukung, keamanan, dan produktivitas pekerja. Masalah yang biasanya muncul pada penggunaan metode shift kerja berkaitan dengan kurang efisiensinya komunikasi antar tenaga kerja, kondisi kesehatan yang buruk, kinerja pekerjaan yang buruk, dan kondisi mental dan fisik yang tidak sehat dan bahkan keamanan pada saat bekerja. 5. Rencana anggaran biaya. Kegiatan estimasi adalah suatu proses utama dalam proyek konstruksi untuk menjawab pertanyaan, berapa besar dana yang harus disediakan untuk sebuah bangunan. Sebagai dasar untuk membuat sistem pembiayaan dalam sebuah perusahaan, kegiatan estimasi juga dapat digunakan untuk merencanakan jadwal pelaksanaan konstruksi. Kegiatan estimasi pada umumnya dilakukan dengan mempelajari terlebih dahulu gambar rencana dan spesifikasi. Berdasarkan gambar rencana, dapat diketahui kebutuhan material yang nantinya akan digunakan, dan berdasarkan spesifikasi dapat diketahui kebutuhan kualitas bangunannya. Berdasarkan penjabaran di atas, rencana anggaran biaya adalah sebuah kegiatan estimasi biaya, waktu dan mutu untuk sebuah proyek pembangunan dengan mempelajari gambar rencana kerja dan spesifikasi proyek. Dan bagian terakhir dari tugas proposal ini adalah bab 3, yaitu mengenai metode penelitian. 1. Kerangka berpikir penelitian. Kerangka berpikir penelitian ini diawali dari latar belakang, kemudian perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian batasan masalah. Setelah itu dilakukan pengumpulan data yang meliputi time schedule proyek, rencana anggaran biaya atau RAB proyek, gambar kerja proyek, dan data biaya upah tenaga kerja. Kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan data. Setelah semua data yang diperlukan lengkap, maka dilakukan input data dan pengolahan data yang meliputi penyusunan jaringan kerja menggunakan Microsoft Project. Setelah dilakukan input dan pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan perhitungan data. Perhitungan data ini meliputi penentuan kegiatan kerja yang berada pada jalur kritis, kemudian perhitungan biaya normal, dan perhitungan waktu dan biaya setelah dilakukan percepatan. Kemudian hasil analisis data disesuaikan dengan rumusan masalah di atas, dan dilakukan pembahasan mengenai hasil analisis. Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan memberi saran terhadap hasil penelitian.
2. Pemilihan metode penelitian. Dalam hal ini, untuk mendapatkan pekerjaan yang berada pada jalur kritis, akan menggunakan metode jaringan kerja Precedence Diagram Method atau PDM dengan Microsoft Project dan dilakukan tracing, sehingga didapatkan berapa biaya untuk melakukan percepatan terhadap durasi proyek. Penentuan jalur kritis didapatkan dengan cara pada tahap penjadwalan terlebih dahulu harus diketahui durasi setiap pekerjaan pada proyek. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui durasi setiap pekerjaan, bisa dengan melihat schedule rencana pada proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya yang lebih ekonomis dan durasi yang paling efisien setelah melakukan percepatan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi kontraktor yang akan melakukan percepatan. Selanjutnya, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat percepatan durasi proyek tersebut. 3. Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini digunakan dua macam data, yaitu yang pertama adalah data primer, merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung yang merupakan hasil dari penelitian. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain time schedule proyek, rencana anggaran biaya proyek, dan gambar serta desain perencanaan proyek. 4. Analisis data. Dalam melakukan percepatan terhadap durasi proyek, dilakukan dengan cara menambah jam kerja selama 2 jam dan melakukan sistem shift kerja, sehingga diharapkan dalam sehari volume pekerjaan yang dihasilkan lebih besar. Penerapan time cost trade-off ini memerlukan perhitungan crash duration atau durasi setelah percepatan dan crash cost atau biaya setelah percepatan, dan instrumen pada penelitian ini menggunakan Precedent Diagram Method atau PDM dengan bantuan Microsoft Project untuk mengetahui jalur kritis pada proyek. Dan yang terakhir adalah tahapan penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. 2. Penyusunan network diagram. 3. Menghitung biaya normal masing-masing kegiatan dari RAB proyek. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan skenario crashing. Nah, itu dia tadi penjelasan proposal mengenai analisis crashing dengan penambahan jam kerja lembur dan sistem shift kerja. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada saat penyampaian materi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.